Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Jibril yang perkasa, pemimpin para malaikat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Telah disebutkan sebelumnya, 15 abad yang lalu Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah, antara langit pertama dan muka dunia. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan pula bahwa Jibril beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Rabb-Nya atau menghukum para pendosa yang durhaka. Pada masa kerasulan Muhammad SAW, Jibril pernah menampaki tanah Madinah menemui kekasih Rabb-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia datang sebagai pengantar kalam ilahi atau sebagai pendidik para sahabat Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana wahyu datang kepada Nabi SAW. Aisyah berkata, Al-Harith bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau SAW menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku. Dan aku memperhatikan apa dia katakan. Dan terkadang seseorang malaikat mendatangi dengan berwujud seorang lelaki, lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku. Aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan." Beberapa kali Jibril datang kepada Nabi dengan sifat-sifat kemalaikatannya. Keadaan inilah yang terberat bagi Nabi, dan terkadang ia datang dengan fisik laki-laki. Umar pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih bersih dan rambut yang sangat hitam datang menemui Nabi SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal lelaki tersebut. Tetapi ia kelihatan begitu dekat dengan Nabi. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di akhir pertemuan Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah dia?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab Umar. "Sesungguhnya dia Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian," sambung Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang Jibril suka menyerupainya saat menjadi manusia. Namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, Jibril datang serupa dengan fisik Dihyah, dan Dihyah adalah seorang laki-laki yang tampan. Panglima perang para malaikat. Saat situasi genting di perang Badar, umat Islam yang berjumlah 300 beberapa belas orang dengan tanpa persenjataan lengkap disongsong oleh 950 pasukan musyrik Mekah dengan perlengkapan perangnya. Jibril datang atas perintah Rabb-Nya dengan membawa ribuan pasukan malaikat dari langit ketiga. Rasulullah SAW mengabarkan kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah datang. Ini Jibril, di giginya ada debu-debu." Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Ini adalah Jibril sedang memegang kepala kudanya, dan ia membawa peralatan perang." Sahabat Pena Pencari Hikmah, bagaimana kiranya jika Jibril yang perkasa turut membantu dalam peperangan? Pasukan mana yang akan menderita kekalahan ketika Allah dalam memberikan pertolongan sedemikian? Saat kemenangan diraih, ribuan malaikat itu tidak serta-merta menghabisi semua musuh yang ada di medan laga. Inilah hikmah agama kita yang mulia. 950 orang musyrik itu tidak dibinasakan seketika. Perang dalam Islam bukan berarti membunuh dan membantai. Jika Allah menghendaki, tentu saja ribuan malaikat dari langit ketiga itu mampu menghabisi mereka semua. Namun di akhir peperangan hanya 70 orang musyrik yang tewas dan 70 lainnya ditawan.
Keperkasaan Jibril, azab atas kaum Sodom. Ratusan atau mungkin ribuan abad yang lalu, saat bumi usianya tak setua saat ini, Jibril bersama Mikail dan Israfil pernah datang kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiganya datang memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Sarah akan kehadiran buah hati mereka, yaitu Ishak. Kemudian ketiganya bertolak menuju kaum Rasulullah, yaitu Nabi Lut. Disinilah tajuk Jibril yang perkasa akan kita pahami secara sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk yang lebih kuat dari manusia. Bangsa jin salah satu di antaranya. Di masa Nabi Sulaiman, salah satu jin pernah menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman mengangkat singgasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman berdiri dari duduknya. Berkata Nabi Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit dari golongan jin, "Aku datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Kemudian malaikat membawanya kepada Nabi Sulaiman dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih mencengangkan lagi, yakni lebih cepat dari kedipan mata, sehingga sana Ratu Bilqis bisa hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa orang saleh itu memohon kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat membawa singgasana Bilqis dari Yaman menuju Syam atau Palestina yang berjarak 3000 km hanya dalam kejapan mata. Sahabat pena pencari hikmah, kekuatan manusia pun masih kalah dibanding hewan-hewan ciptaan Allah lainnya. Bahkan semut pemotong daun atau yang kita kenal dengan semut rangrang saja mampu mengangkat benda 50 kali lebih berat dari badannya. Lalu bagaimana dengan Jibril, makhluk ciptaan Allah yang perkasa dan dianugerahi pula kecerdasan, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jibril pernah mencongkel bumi seluas 5 desa, kemudian mengangkatnya ke langit dan membalikkannya hanya dengan satu sayap kanannya. Ya, Jibril mengangkat kampung kaum Nabi Lut untuk mengazab mereka. Kaum Lut adalah kaum pendosa. Mereka telah menyekutukan Allah, mendustakan Rasulullah Lut, berbuat kotor dengan homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka, dan menantang datangnya azab. Kisah azab mereka bermula dengan kedatangan Jibril, Mikail, dan Israfil dengan sosok lelaki tampan dan gagah menemui Rasulullah Lut. 3 orang tamu yang rupawan ini membuat Lut merasa cemas, khawatir kalau kaumnya akan mengganggu mereka. Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Nabi Lut, ia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan ia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Karena khianat istri Nabi Lut, kehadiran para tamu pun bocor ke telinga kaum gay ini. Bertambahlah kegelisahan Nabi Lut. Beliau yang sangat memuliakan tamu dan tidak ingin tamunya terganggu dan tersakiti. Nabi Lut berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Para utusan berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Sahabat pena pencari hikmah, ketika itu kaum Lut makin berpuncak liar tak terbendung. Malam itu mereka mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Lalu Jibril memukul wajah-wajah mereka dengan ujung sayapnya hingga mereka menjadi buta. Dengan terhuyung-huyung mereka kembali ke rumah.
Lalu Jibril memerintahkan Lut agar keluar bersama orang-orang beriman lainnya, dan datanglah azab yang pedih kepada kaum Nabi Lut. Di pagi hari, Jibril congkel bumi kampung kaum Lut dengan satu sayapnya. Kemudian ia angkat ke langit pertama dengan segala isinya, hingga penduduk langit mendengar jeritan-jeritan manusia, lengkingan suara anjingnya, dan kokok ayam yang ada di dalamnya. Setelah itu, ia balik bongkahan besar tersebut. Bagian bawah diputar menjadi sisi atas, lalu dilemparkan kembali ke bumi, diikuti dengan hujan batu dari Sijil. Sahabat pena pencari hikmah, bayangkan daratan sebesar 5 desa dicongkel dan diangkat begitu saja menuju langit yang tingginya hanya ditakar dengan mata yang lemah, yang tidak tahu berapa jarak pastinya. Pohon-pohon istana dan bangunan kokoh, manusia dan hewan, serta segala macam isi melayang ke ufuk dengan satu sayap makhluk yang perkasa. Jika demikian, apalah artinya kita? Mudah-mudahan dengan mentadabburi makhluk Allah, Jibril alaihissalam membuat kita semakin takut dan taat kepada Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.